Siapa kita? Siapa kita? Siapa presiden kita? Siapa wapres kita? Indonesia. Terima kasih kepada Bu yang telah memberikan arahannya. Selanjutnya kita sambut langsung arahan dari selaku keynote speech kita pada Presiden Republik Indonesia 2024-2029 dan Wapres Bapak Anies Baswedan dan Caimin. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin berdiri, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kita muliakan Buya Anwar Abbas. Statusnya kelihatannya pembina, pengarah, tentu wabil dalang semuanya. Kemudian Pak Azrul Tanjung dan seluruh keluarga besar Garda Matahari Abu Bakar yang bersama kami di Jakarta. Yang saya hormati, insyaallah Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian Prof. Hamdan Zulfa, kemudian Pak Tok Lembong, dan semua saja keluarga besar yang saya hormati. Jadi, alhamdulillah kita bersyukur sekali bisa bersilaturahmi kembali. Ini insya Allah bukan pertemuan yang pertama dengan Garda, juga waktu itu sudah hadir sama-sama kalau tidak salah 10 hari yang lalu ya, atau 2 Jumat yang lalu ya, 2 Jumat yang lalu deklarasi di Gedung Juang, dan insya Allah kita ini barisannya kelihatannya bukan hanya makin rapi, tapi barisannya makin panjang. Yang di sini ini, kalau kan dulu ada pepatah yang mengatakan ini small is beautiful. Kalau yang ada di sini small but giant. Kecil tapi raksasa. Jumlah kumpulannya tidak banyak, tapi belakangnya gerbongnya panjang sekali. Amin aja dulu kan. Jadi kita bersyukur bahwa alhamdulillah pergerakan ini makin hari makin baik. Insya Allah ke depan terus begitu. Amin. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua di sini tidak perlu mendapatkan arahan wejangan. Semuanya sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Semua sudah tahu dan tahu persis bagaimana mengerjakannya. Jadi kami hanya mau menyampaikan kepada semua bahwa misi yang kita emban itu misi yang harus disampaikan kepada semua, bahwa ini bukan semata-mata soal pergantian kepemimpinan. Kita menginginkan ada orientasi baru dalam pembangunan kita ke depan. Amin. Jadi kalau dibayangkan kita merdeka dalam perjalanan kita itu tiap 5 tahun berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk melakukan kalibrasi. Pernah ikut pengembaraan bukan? Kalau pengembaraan itu, kalau sudah jalan satu periode, berhenti, buka kompas. Apa yang dilakukan baca titik azimut di mana kita berangkat, lalu titik tujuan yang akan kita capai. Di situ kita tentukan apakah kita masih berada di dalam rutenya atau kita harus ganti rute. Itu yang kita kerjakan tiap 5 tahun sekali. Jadi bukan soal pergantian ketua rombongan, tapi tiap 5 tahun sekali kita melihat arahnya. Dan bukan tentang menyalahkan yang kemarin, karena kita sudah sampai di titik ini. Tinggal kita melihat apakah kita masih berada di dalam rute yang diamanatkan ketika kita berangkat tadi. Kita berangkat, Republik ini merdeka dengan tujuan yang sangat sederhana, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pula yang kita ingin bereskan sama-sama. Gagasannya sudah disampaikan pada saat acara di UMS Solo. Lengkap waktu itu. Dan saya rasa banyak sekali rekaman-rekaman menceritakan. Tapi ini yang menurut saya harus dikampanyekan bersama.
bahwa ini adalah momentum untuk mengarus utamakan keadilan di dalam kebijakan-kebijakan ke depan, supaya tidak lagi ada ketimpangan. Kue kita ini memang makin besar, tapi potongannya nggak merata. Nggak merata. Kalau tadi Buya cerita, kita ini jago menambah, mengalihkan, mengurangi. Kurangnya dalam pembagian. Pembagiannya belum merata. Pertanyaannya, mau diteruskan atau diubah? Jadi perlunya apa? Ini perubahan. Jadi ini cara kita membagi harus diperbaiki. Nah, itulah sebabnya kita berjuang bersama sekarang ini. Nah, harapannya nanti ketika kita bisa menjalani proses ini dan Allah takdirkan, maka yang diperlukan untuk melakukan perubahan itu kewenangan. Karena dengan ada kewenangan, maka bisa melakukan pengambilan keputusan. Kalau tidak, ini seperti kisahnya Buya tadi, idenya bagus, disampaikan kepada pemegang kewenangan. Begitu kewenangannya tidak ada, ide itu tidak bisa dilaksanakan. Betul tidak? Walaupun idenya bagus, tapi kalau kewenangannya tidak menempel lagi, selesai. Nah, inilah yang menurut kami kita harus gandakan sama-sama, bahwa ini soal itu. Dan dalam menjangkau, saya rasa titik untuk bisa juga menjangkau selain generasi kita, karena kelihatannya di sini generasi milenial semua di sini. Ini milenial betul, atau kacamata saya yang salah? Janganlah kalau kolonial kelamaan. Senior. Iya. Ya. Jadi kalau masih tetap berbicara masa depan, maka sesungguhnya masih muda. Kalau sudah, kira-kira gini lah. Kalau lihat ada orang ceramah itu, pidato mulainya dengan dulu, ini tua. Jadi bapak-bapak jangan pernah mulai dengan kalimat dulu. Nah, itu berarti tanda-tanda tua. Tanda-tanda tua. Jadi Malaysia juga begitu ya. Jangan ngomong dulu. Nah, jadi kembali kepada ini, kita berharap ini kita bisa kerjakan sama-sama dan kita bertekad bila nanti berjalan ini menjaga kesamaan. Kami berdua ingin agar duit tunggal itu terjaga terus. Sehingga kita terus bisa ke depan. Persatuan sudah lama kita inginkan. Tapi persatuan itu lagi-lagi hanya bisa terjadi bila ada rasa keadilan. Bila rasa keadilan tidak ada, ya di situ sulit. Nah, keseimbangan persatuan bisa diraih dengan dua pendekatan, tarik menarik atau ulur mengulur. Layangan juga begitu. Layangan itu ada yang ditarik, ada yang diulur. Keseimbangan itu dapat begitu. Alangkah indahnya bila keseimbangan terjadi dengan saling mengulur, saling mendorong. Tidak selalu ideal. Yang sering terjadi saling tarik menarik, lalu ketemu keseimbangan. Tapi bisa juga keseimbangan itu justru dengan saling memberi, saling membagi. Nah, harapannya mudah-mudahan keseimbangan ini kita bisa jaga terus ke depan. Untuk semuanya, baik lintas umat beragama maupun di dalam umat beragama, lintas ormas keagamaan ataupun lintas profesi dan lain-lain. Apakah mudah? Tidak mudah. Tapi kalau itu disadari dari awal sebagai prioritas, maka di dalam kita mengatur yang namanya bagi-membagi, maka kita memperhatikan betul aspek-aspek yang mungkin terlewatkan. Nah, ini ikhtiar kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang 70-an hari ini bisa garda matahari ini menjangkau semuanya. Sampai desa. Sampai TPS. Sampai TPS. Jadi, dan kami titip untuk juga selain konsentrasi menggerakkan, maka konsentrasi mengawasi. Mengawal. Karena ini harus dijaga sama-sama. Dan bila itu dikerjakan bersama-sama, insya Allah di lapangan nanti itu berjalan bersama dengan semua barisan yang sekarang ada. Semua barisan ada. Tinggal matahari datang memberikan penerangan pada semuanya. Terima kasih Pak Azrul, Buya yang sudah telanjur basah kuyup. Mudah-mudahan
Buya akan bisa menjadi pendorong bagi ini semua. Oh ya, saya lupa menyebut, belakang ini ada Wakil Ketua PKB di sini, Pak Jazilul Faraid. Beliau itu rendah hati betul, di belakang. Ada dulu. Ada dulu. Ini ada tawon yang jadi kentuk nanti. Ada madunya, Pak. Nah, enggak apa-apa, itu masih enggak apa-apa. Jadi kita berharap bersama ini lintas semuanya. Hari kemarin saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan gereja PGPI. PGPI berkumpul seluruh Indonesia. Yang mereka menceritakan pengalaman ketika mereka di Jakarta. Dan mereka menyampaikan bagaimana mitos-mitos yang digaungkan, mitos-mitos yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ini kami berharap rasa persatuan itu memang ditopang dengan perasaan adil. Karena begitu ada rasa adil yang muncul perasaan persatuan. Dan ini yang kita harapkan terus. Mudah-mudahan forum-forum begini akan bisa lebih banyak lagi ke depannya. Amin. Tapi sekarang sampai Februari kita kerja keras dulu. Susun agenda untuk dilaksanakan sesudah 14 Februari. Supaya sekarang kita konsentrasi kepada pemenangan. Karena itulah tugas utama kita hari ini, berjuang untuk bisa mendapatkan cukup dukungan agar kewenangan untuk melakukan perubahan bisa ada di tangan kita semua. Mungkin itu dari saya. Terus ini belum diteruskan. Belum Gusmin. Saya ini dulu. Dan itu biar Gusmin meneruskan. Nasrullah wa fathulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jawab kita? Kepada Caimin selaku anggota kehormatan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai Anwar Abbas beserta seluruh para senior, para ulama yang saya banggakan. Mas Anies, calon presiden kita semua yang kita cintai dan kita banggakan. Pak Azrul beserta seluruh jajaran Garda Matahari dan para pimpinan Muhammadiyah serta seluruh aktivis Muhammadiyah yang hadir. Dan semua yang saya muliakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya paling sulit bicara internal tapi eksternal. Banyak ingin ngomong internal bebas, tapi ada kamera, jadi susah. Kemarin terjadi di acara internal PKB, ribuan datang. Saya lupa kalau ada eksternal. Jadi tinggal dicari mana yang lemah, dikebukin aja. Gak bahaya tak? Kalau saya bilang ceramah saya itu cuma gak bahaya tak? Itu dari berita panjang lebar dikebukin. Jadi agak sulit bicara, tapi kira-kira saya sangat terharu, bersyukur, bangga. Buya Anwar Abbas akhirnya bisa sangat dekat dengan saya karena puluhan tahun saya itu hanya bisa menjadi fans dan hanya melihat dari jauh. Hari ini tiba-tiba satu gerbong yang luar biasa dan insya Allah ini akan membawa yang luar biasa. Yang kedua, saya 2 hari terakhir ini mendapatkan kabar baik-baik semua. Jadi Mas Anies sengaja nggak pasang billboard banyak. Itu sengaja ternyata, bukan karena nggak punya duit. Ternyata sengaja. Yang saya bahagia sekali adalah spontanitas masyarakat. Mereka kasihan kalau nggak ada gambar, nyetak sendiri, nempel sendiri. Betul itu betul. Jadi ternyata nggak uang itu ada gunanya. Gitu. Tapi jangan lama-lama. Yang paling membahagiakan dan membuat saya sangat
bersyukur, terharu adalah spontanitas, kemudian respon masyarakat untuk perubahan ini betul-betul tulus dan organik. Itu yang membuat saya sangat bersyukur, dan kabar gembira 2 hari terakhir ini membuat semakin yakin dan optimis. Dan ini sesuai dengan kabar langit. Kalau NU itu sukanya kabar langit. Meskipun Muhammadiyah nggak terlalu penting, tapi perlu saya sampaikan supaya klop antara itu dan Muhammadiyah. NU bawa kabar langit, Muhammadiyah bawa kabar bumi. Nah, kiai saya berangkat umroh, nangis-nangis multazam, mendoakan kami berdua. Amin. Kemudian dapat isyarat, pokoknya kamu harus segera berangkat ke Gua Hiro. Padahal beliau itu penduduknya minta ampun, jadi agak susah untuk bisa sampai di Gua Hiro. Ini ada kaitannya dengan kerinduan Buya Abbas tadi. Jadi akhirnya kesulitan sampai juga di puncak Gua Hiro itu. Dia berdoa lagi, dan beliau tahu di samping beliau adalah jamaah umroh dari Turki. Nangis terseduh-seduh berdoa mohon kepada Allah, mendoakan amin. Mendoakan amin. Padahal orang Turki. Terus kiai kita nanya sama beliau, Anda orang mana? Saya orang Turki. Ngapain doain amin? Apa hubungannya? Saya menangisi bukan menangisi amin. Saya menangisi saudara-saudara saya di Palestina. Tapi saya tahu yang bisa nolong adalah Indonesia. Yang didoakan Mas Anies kenapa? Saya tahu, saya tidak kenal siapa Anies, saya tidak kenal Indonesia dengan siapa, tapi saya menangkap banyak informasi bahwa kalau Mas Anies menang, insya Allah termasuk yang menang adalah Palestina. Jadi, ini kabar langit sekaligus kabar bumi. Sama persis yang diharapkan di Anwar Abbas tadi, bahwa insya Allah Indonesia dengan umat Islam terbesar terbanyak dunia, kalau bisa membereskan urusan internal kita dengan cepat, dan kita akan bisa menikmati sudah yang lain. Urusan internal kita 2, kemandirian ekonomi yang paling harus cepat dilakukan. Yang kedua, ketahanan sosial politik kita, termasuk politik global. Mas Anies presentasi suatu hari di CSIS soal internasional. Saya ketemu banyak pihak yang ikut hadir dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai. Semua yang benci Mas Anies sejak itu berubah total, karena gambaran dan gagasan politik luar negeri yang disampaikan Mas Anies betul-betul saya semua pihak. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Mas Anies telah memenuhi kriteria calon pemimpin yang bisa mengatasi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, soal ketahanan pangan. Saya berkali-kali membaca visi yang disusun, yang kita punya. Persoalan gampang sebenarnya. Kemandirian pangan itu, coba nanti Bapak Ibu baca lagi itu visi Amin soal kemandirian pangan. Sesuatu yang tidak sulit dilakukan. Tapi karena kompas selama ini nggak jelas kemana arahnya, maka hal-hal yang mudah tidak bisa dilakukan dengan cepat dan baik. Kehilangan arah di dalam. Makanya perubahan ini adalah termasuk perubahan arah pembangunan supaya tepat sasaran, dan insya Allah kita bisa mengatasi keadaan. Termasuk melahirkan para pengusaha baru yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, terutama dengan kaum muda yang jumlahnya besar, seperti perintah Buya Anwar Abbas tadi. Insya Allah dalam waktu cepat kita akan melahirkan generasi pengusaha muda yang tangguh dan mandiri untuk bekerja. Terima kasih atas perintah Buya Anwar Abbas, dan perintahnya kita berdua sehingga saya tidak ngarang-ngarang kalau kita menangis serius soal itu. Ini perintah dari Muhammadiyah untuk melaksanakan sebanyak mungkin pengusaha muda tampil 2024. Saya kira itu tambahan, yang lain sudah lengkap, visi-misinya silahkan tolong dibahasakan dengan masing-masing zona, masing-masing wilayah,
bahwa semua misi itu bisa diturunkan dalam praktek yang sangat mudah oleh pemerintah dengan catatan kepemimpinan yang benar. Dan insya Allah kami kepemimpinan siap untuk melaksanakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya.